Tentu, ini adalah adaptasi cerita tersebut ke dalam konteks Indonesia, dengan penggantian nama, latar, serta elemen sosial dan budaya, namun tetap mempertahankan inti cerita aslinya. Mentang-mentang punya harga diri, hiduplah kere seperti itu seumur hidupmu. Mulai hari ini, aku adalah menantu direktur rumah sakit. Di lobi hotel mewah tempat resepsi pernikahan, mantan suami dan putri direktur rumah sakit itu menertawakan saya sebelum masuk ke dalam gedung. Namun, alih-alih memungut amplop berisi uang yang mereka lemparkan, Ayu justru mengeluarkan ponsel lipat jadul dari sakunya dan memberi perintah dengan dingin. Segera bekukan semua rekening biaya hidup yang terhubung dengan kartu kredit keluarga mertua saya. Semuanya. 5 menit kemudian, di pesta prasmanan hotel, sang ibu mertua yang hendak membayar makanan dengan kartu dari menantunya harus menanggung malu luar biasa saat transaksinya ditolak dan ia diusir. Mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya menantu yang telah mereka buang. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon tekan tombol subscribe dan like. Di tengah lobi Hotel Grand Mahakam, salah satu hotel termewah di Jakarta Selatan, terpampang sebuah spanduk raksasa bertuliskan Pernikahan Bagus Pramono, Sandra Wijaya. Di bawah lampu kristal yang gemerlapan, para tamu undangan yang berbalut busana mewah, saling berbincang dan tertawa, sambil mengangkat gelas saupannya. Suara tawa mereka seakan menusuk gendang telinga Ayu. Ayu berdiri di salah satu sudut lobi, hanya mengenakan mantel lusuh berwarna krem. Mantel yang sudah ia pakai selama 7 tahun hingga ujung lengannya berjumbai itu tampak sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Tamu-tamu yang lewat meliriknya dan berbisik. Siapa perempuan itu? Petugas kebersihan? Astaga, jangan-jangan itu mantan istrinya? Lihat penampilannya. Benar-benar menyedihkan. Ayu mengabaikan tatapan mereka dan berjalan menuju ruang rias pengantin. Pintu ruang rias itu terbuka, dan di dalamnya duduk Sandra Wijaya dalam gaun pengantin putih bersih dan Ibu Ratih yang mengenakan kebaya brokat. Keduanya berpegangan tangan, larut dalam kebahagiaan. Ibu, aku akan menjadi menantu yang baik. Tentu saja, menantuku kan putri direktur rumah sakit. Benar-benar sebuah berkah. Saat itulah, melalui cermin, ekspresi Sandra berubah masam saat melihat Ayu. Hah, siapa itu? Kenapa perempuan itu ada di sini? Ibu Ratih sontak berdiri dan menghampirinya. Dasar pembawa sial. Beraninya kamu datang ke sini. Cepat pergi. Ibu Ratih mendorong bahu Ayu tanpa basa-basi. Ayu terdorong ke belakang tanpa perlawanan dan jatuh bersama karangan bunga ucapan selamat di sebelahnya. Braka. Karangan bunga itu ambruk, menyebarkan kelopak bunga kemana-mana. Lobi seketika menjadi ricuh. Sandra, sambil memegangi gaunnya, menghampiri dan menatap Ayu dengan pandangan penuh penghinaan dan cemoohan. Hei, Ayu Lestari, kamu benar-benar tidak tahu malu. Datang ke sini untuk memeras uang? Bukankah uang pesangon sudah diberikan? Dasar mental pengemis. Ayu perlahan bangkit sambil menyingkirkan kelopak bunga yang berserakan. Sambil merapikan pakaiannya yang kusut, ia berkata dengan suara rendah. Uang? Aku tidak butuh hal semacam itu. Aku hanya datang untuk memberi peringatan. Peringatan? Sebaiknya hentikan pernikahan ini. Rumah sakit yang kamu banggakan itu, dan hotel tempatmu berdiri sekarang, semuanya milikku. Mendengar ucapan Ayu, Sandra dan Ibu Ratih saling berpandangan bingung, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dengar tidak? Gembel ini sudah gila. Kamu sudah tidak waras. Ya? Halusinasimu sudah keterlaluan. Saat itu, Bagus Pramono yang mengenakan tuxedo datang menghampiri karena mendengar keributan. Ada apa ini, Ayu? Begitu melihat Ayu, Bagus langsung mengerutkan kening dan memanggil petugas keamanan. Ada perempuan gila membuat onar di sini. Cepat seret dia keluar. Pastikan dia tidak bisa mendekat lagi. 2 orang petugas berjas hitam langsung memegangi kedua lengan Ayu. Ayu tidak melawan. Ia hanya menatap lurus ke mata Bagus saat diseret keluar. Tatapan itu begitu dingin hingga Bagus merasakan punggungnya merinding. Di luar gerbang utama hotel, Ayu dilemparkan begitu saja ke tengah hujan. Lututnya tergores aspal yang dingin, namun ia tidak merasakan sakit. Dari balik pintu kaca, terdengar alunan musik pernikahan. Mereka telah mengusir Ayu dan kembali menikmati pesta.
Hujan turun semakin deras. Ayu tidak membersihkan pakaiannya yang kotor. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponsel lipat jadul dari sakunya. Saat membuka ponsel itu dengan tangan basahnya, segala sisa kenangan dan kesedihan di matanya lenyap sudah. Yang tersisa hanyalah amarah yang membeku. Ia menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Pak Tirta, ini saya. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah tiba di lokasi dengan selamat? Ya, aku disambut dengan sangat hangat. Ayu tersenyum sinis sambil menatap ke arah hotel. Cahaya lampu kristal yang gemerlap tampak memburam karena hujan. Mulai sekarang, bekukan semua rekening biaya hidup keluarga mertuaku, termasuk semua kartu yang terhubung. Jangan sisakan sepeser pun. Baik, Bu, akan segera saya laksanakan. Satu lagi. Pandangan Ayu tertuju pada Bagus dan Sandra yang tertawa bahagia di dalam lobi hotel. Hubungi manajer hotel. Suruh dia matikan semua lampu di gedung sekarang juga. Lalu perintahkan pengosongan, aku tidak mau melihat pemandangan kotor itu di gedungku. Saya mengerti. Begitu panggilan berakhir, seolah sebuah keajaiban, lampu-lampu di lobi hotel mulai berkedip. 1, 2, 3. Lampu kristal yang megah itu padam, dan lobi pun tenggelam dalam kegelapan. Dari balik pintu kaca, terdengar teriakan orang-orang. Astaga, ada apa ini? Kebakaran? Mati listrik sepertinya. Dalam kegelapan, terlihat siluet Bagus dan Sandra yang panik dan kebingungan. Ayu, di tengah hujan, menyaksikan pemandangan itu sambil menyibakkan rambutnya yang basah. Di Crystal Ballroom Hotel Grand Mahakam, di bawah lampu kristal yang memancarkan ribuan kilau cahaya, Ibu Ratih merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia hari itu. Kebaya brokat berwarna hijau gioknya berkilauan lembut di bawah sorotan lampu, dan cincin-cincin emas besar di 10 jarinya berkilauan setiap kali ia bergerak. Ibu Ratih seolah memamerkan kesuksesannya kepada semua orang saat ia berkeliling di antara para tamu. Ayo, silakan dinikmati hidangannya. Ini semua traktiran dari menantu baru kami. Ibu Ratih sengaja mengeraskan suaranya sambil membawa piring penuh lobster dan steak, agar meja sebelah pun bisa mendengarnya. Kalian tahu siapa menantu saya? Putri Direktur Rumah Sakit. Putri Direktur. Sambil mengibaskan tangannya yang penuh cincin, Ibu Ratih mendengus. Kelasnya sudah beda. Kualitasnya jauh berbeda dari menantu yang dulu. Memangnya dia punya warisan apa dari orang tuanya? Lulusan panti asuhan tahu apa? Selama 7 tahun hanya menumpang makan, lalu diusir. Itulah nasibnya. Para tamu menimpali dengan nada iri. Wah, Bu Ratih beruntung sekali. Putranya dokter, menantunya putri direktur rumah sakit. Masa tuanya terjamin. Ibu Ratih semakin bangga dan mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Anggur merah di gelas kristal itu berkilauan seperti rubi di bawah cahaya lampu. Saat itulah, seorang manajer hotel berjas hitam berjalan menuju meja Ibu Ratih dengan wajah kaku. Suara sepatunya yang mengetuk lantai marmer terdengar aneh dan membawa firasat buruk. Ibu Ratih, tanpa peduli, menyambutnya dengan gembira. Oh, Pak Manajer, apa ada hidangan spesial lagi? Menantu saya pasti sudah memesan secara khusus. Manajer itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan selembar struk dari sakunya dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. Suara kertas yang menyentuh taplak meja terdengar sangat keras. Di struk itu, tertulis dengan jelas tulisan berwarna merah. Transaksi ditolak, maaf, Ibu. Anda harus menghentikan makan Anda sekarang juga. Apa? Hentikan makan? Alis Ibu Ratih berkedut. Omong kosong macam apa ini? Manajer itu berdiri tegak dan berkata dengan suara rendah, namun tegas, rekening yang terhubung dengan kartu yang baru saja Anda gunakan telah ditutup. Saldonya 0, jadi transaksi tidak dapat disetujui. Ditutup? Ibu Ratih sontak berdiri. Kursinya terdorong ke belakang, menimbulkan suara decitan yang tajam. Ini kartu biaya hidup dari menantuku, kartu yang uangnya tidak pernah habis. Wajah Ibu Ratih memerah seperti cangkang lobster di piringnya. Perhatian dari meja-meja sekitar mulai tertuju padanya. Suara sendok yang diletakkan dan bisik-bisik mulai terdengar semakin kencang. Ibu Ratih dengan panik membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu lain. Ujung jarinya gemetar, tapi ia berusaha berpura-pura tenang sambil menyodorkan kartu itu. Mungkin mesinnya rusak. Coba pakai yang ini.
Ini terhubung dengan rekening uang jajan anak saya. Manajer itu mengambil kartu tersebut dan memasukkannya ke mesin EDC. Bip! Suara peringatan yang tajam menggema di seluruh ruangan, seolah sengaja menarik perhatian semua orang. Saldo tidak cukup. Yang ini juga saldonya tidak ada. Suara manajer itu tanpa emosi. Sikap datarnya justru terasa lebih menghina. Tidak mungkin. Kalau begitu yang ini, kartu kredit. Ibu Ratih mulai mengobrak-abrik isi dompetnya. 3 atau 4 kartu berjatuhan di atas meja. Kartu-kartu yang biasanya ia pamerkan dengan bangga, kini ia lemparkan dengan panik. Namun, hasilnya tetap sama. Semua diblokir, semua bersaldo 0. Bisik-bisik para tamu semakin riuh seperti gelombang. Apa-apaan itu? Katanya besan direktur rumah sakit, tapi bayar makan saja tidak bisa. Jangan-jangan kita ditipu? Tadi sombongnya bukan main. Manajer itu memberi isyarat, dan para pelayan berseragam putih serentak mendekat. Mereka tanpa ragu mulai membersihkan piring-piring di meja Ibu Ratih. Lobster yang bahkan belum sempat ia sentuh diangkat bersama piringnya. Hei, ini. Ibu Ratih mencoba menahan piring itu. Ini makananku. Aku sedang makan. Tapi ia tidak bisa melawan kekuatan pelayan itu. Saat mereka berebut, piring itu miring. Beer. Saus sambal merah tumpah kerok kebaya hijau gioknya, meninggalkan noda yang sangat jelas seperti bekas darah. Dengan kebaya yang berantakan dalam sekejap, Ibu Ratih hanya bisa berdiri termangu, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Seumur hidupnya ia hanya mempermalukan orang lain, tidak pernah dipermalukan. Pada saat yang sama, ruang tunggu klinik estetika milik Bagus Pramono penuh sesak oleh pasien yang ingin berkonsultasi operasi kelopak mata. Mesin antrean di meja resepsionis terus mengeluarkan nomor tanpa henti. Bagus duduk dengan angkuh di ruangannya, menyandarkan tubuhnya di kursi kulit mahal sambil menelepon Sandra. Halo, sayang. Belanjanya lancar? Pakai saja sepuasnya. Mas yang tanggung semuanya. Ia tertawa genit. Tiba-tiba, suara dentuman keras mengguncang seluruh gedung, dan dalam sekejap, klinik menjadi gelap gulita. Mati listrik. Hei, ada apa ini? Kebakaran? Teriakan panik pasien terdengar dari ruang tunggu. Di tengah kekacauan kursi yang berjatuhan dan langkah kaki yang simpang siur, Bagus menyalakan senter ponselnya dengan panik. Suster, ada apa ini? MCB-nya turun? Saat ia hendak membuka pintu ruangannya, langkahnya terhenti. Lobi yang temaram hanya diterangi lampu darurat berwarna merah. Di bawah cahaya yang menakutkan itu, sekelompok pria berbadan tegap dan berjas hitam masuk berbaris. Mereka tanpa ragu mulai mendorong para pasien keluar. Apa-apaan ini? Bagus, yang masih mengenakan seragam dokternya, berlari keluar dan berteriak, ini klinik saya. Seorang pria kekar yang tampaknya pemimpin tim itu menghalangi Bagus. Dalam kegelapan, bahunya tampak sangat lebar. Pria itu menempelkan selembar kertas di dada Bagus, tanpa berkata apa-apa. Perintah dari pemilik gedung. Pengosongan paksa bagi penyewa ilegal. Bagus membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Surat pemberitahuan, pemutusan kontrak sewa. Pengirim. Ayu Lestari. Ayu Lestari. Mata Bagus terbelalak. Mantan istriku? Jangan bercanda. Ia meremas kertas itu. Bagaimana mungkin dia pemilik gedung? Dasar penipu. Beraninya kalian menipuku. Bagus merobek kertas itu dan mencoba menyerang. Namun, salah satu pria itu dengan mudah mendorongnya. Seperti mengusir lalat. Bruk. Bagus jatuh tersungkur. Seragam dokternya kotor dan sikunya terasa nyeri. Sementara itu, para pria itu mulai menurunkan pintu harmonika besi di pintu masuk klinik. Kriet. Suara besi berkarat yang memekakkan telinga menggema di koridor. Bagus panik dan merangkak ke bawah pintu itu. Jangan ditutup. Ia mencoba menahan pintu itu dengan kedua tangannya. Ini klinikku. Jangan ditutup. Tapi ia tidak mampu menahan beban yang sangat berat itu. Punggung tangannya tergores besi kasar, dan darah segar mulai mengalir. Akhirnya, ia terdorong keluar ke lantai koridor yang dingin. Brak. Pintu itu tertutup sepenuhnya. Bau besi, bau darah, dan napas Bagus yang terengah-engah mengisi koridor yang kosong. Beberapa saat kemudian,
Ibu Ratih yang diusir dari lobi hotel dan Bagus yang terduduk di koridor klinik secara bersamaan menelepon. Mereka saling menelepon. Bagus, suara Ibu Ratih terdengar parau. Semua kartu diblokir. Ibu diusir saat sedang makan. Ini memalukan sekali. Ibu. Bagus balas berteriak tak kalah panik. Klinikku bangkrut. Ada orang-orang suruhan datang dan mengunci gedungnya. Dari seberang telepon, keduanya mendengar teriakan satu sama lain. Ibu dan anak itu merasakan ketakutan yang sama dari suara masing-masing. Saat itu, di sebuah butik mewah di mall, Sandra sedang berdiri di depan cermin sambil menyampirkan tas Chanel di bahunya. Dengan senyum puas melihat penampilannya, ia memberikan kartu perusahaan milik Bagus kepada pramuniaga. Tolong, sekali bayar saja. Pramuniaga itu mengambil kartu dan menggeseknya di mesin EDC. Namun, yang terdengar hanyalah bunyi mesin yang dingin. Limit terlampaui. Atau lebih tepatnya, transaksi ditolak. Maaf, Bu. Kartu ini penggunaannya telah dibekukan. Suara pramuniaga itu tiba-tiba menjadi dingin. Keramahannya yang sedari tadi memanggil, Ibu, Ibu, lenyap seketika. Tidak mungkin. Coba lagi. Ujar Sandra berusaha tenang. Pramuniaga mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Mesin itu hanya mengeluarkan bunyi peringatan yang sama. Pramuniaga itu lalu mengeluarkan gunting dari laci. Sesuai prosedur, kartu yang dilaporkan hilang atau dibekukan harus kami tarik dan hancurkan. Tunggu, apa maksudmu, Kar Araka? Di depan mata Sandra, kartu itu digunting menjadi dua. Potongan kartu yang jatuh di atas meja kaca mengeluarkan suara yang terdengar sangat nyaring. Harga dirinya seolah ikut terpotong bersamanya. Di sebuah kafe di seberang hotel, Ayu duduk di dekat jendela, mengamati semua kejadian itu. Di depan pintu utama hotel, tampak jelas Ibu Ratih yang sedang menangis terseduh-seduh sambil memegangi rok kebayanya yang ternoda saus. Orang-orang yang lewat berdecak lidah dan menghindarinya, seolah menghindari sesuatu yang kotor. Ayu memegang cangkir americano hangat dengan kedua tangannya, kehangatan yang menjalar di ujung jarinya, kehangatan yang tidak pernah ia rasakan selama 7 tahun saat harus mencuci kain pel dengan air dingin. Saat ia harus bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan keluarga, saat ia harus menjemur pakaian di balkon di tengah musim hujan, tangannya selalu terasa dingin. Kopinya hangat. Ayu bergumam pelan dan menyesap kopinya. Rasa pahit pertama kali menyentuh lidahnya, namun disusul oleh rasa manis yang perlahan menyebar. Seperti hari ini, yang datang setelah 7 tahun penuh kepahitan. Saat itu, ponsel di atas mejanya bergetar singkat. Dari Pak Tirta. Ibu, penutupan klinik sudah selesai. Apakah kita lanjutkan ke tahap berikutnya? Ayu sekali lagi menatap Ibu Ratih di luar jendela. Sosok yang terduduk di lantai sambil meratap ke langit. Lalu ia perlahan mengangguk. Lanjutkan. Jari Pak Tirta menekan tombol enter. Satu pesan teks terkirim. Seluruh rekening biaya hidup keluarga Bagus Pramono telah dikosongkan dan ditutup. Saudu, no. Kini, yang tersisa bagi mereka hanyalah jalanan yang dingin. Di sebuah apartemen di Jakarta, telepon interkom di rumah yang ditempati Ibu Ratih dan adik ipar Ayu berdering nyaring. Tring, tring. Ibu Ratih, yang sedang berbaring di sofa sambil menonton TV, hanya memberi isyarat dengan malas. Hei, kamu yang angkat, siapa itu? Saat adik ipar Ayu melihat layar interkom, tampak wajah petugas dari kantor pengelola gedung. Selamat siang, Bu. Ini dari kantor pengelola. Kami menghubungi karena iuran pengelolaan lingkungan, IPL, sudah menunggak 3 bulan. Jika tidak dilunasi hari ini, sesuai peraturan, kami akan memutus aliran air. Apa? Putus air? Ibu Ratih sontak bangkit. Dengan wajah tak percaya, ia menyambar gagang interkom. Halo Pak, Bapak tidak tahu saya ini siapa? Saya ini besan direktur rumah sakit. Mana mungkin iuran saya menunggak? Semuanya sudah auto debit dari rekening yang diberikan menantu saya. Tapi Bu, dari pihak bank terus memberitahu bahwa transaksi ditolak karena saldo tidak mencukupi. Mohon dicek kembali. Ibu Ratih menggerutu sambil meraih ponselnya. Begitu membuka kotak masuk SMS, matanya terbelalak. Gagal debit bank, saldo tidak cukup. Tunggakan pembayaran kartu kredit. Tagihan telepon menunggak, nomor akan segera diblokir.
Puluhan pesan tagihan menumpuk. Angka notifikasi berwarna merah berkedip seperti lampu peringatan. Barulah Ibu Ratih teringat kejadian di pesta prasmanan tadi. Rekening biaya hidup telah ditutup. Ia kira itu hanya kesalahpahaman, tapi ternyata benar. Ayu telah mengosongkan dan menutup rekening biaya hidup mereka. IPL, sewa bulanan, tagihan ponsel, premi asuransi yang terhubung dengan rekening itu, semuanya berantakan. Dok, kali ini, pintu depan digedor seolah akan roboh. Itu adalah pemilik apartemen. Ibu Ratih, ada di dalam? Uang sewa sudah nunggak 2 bulan, telepon tidak diangkat. Ada apa ini? Oh, Pak, bukan begitu. Ibu Ratih berlari ke pintu untuk memberi alasan, tapi suara pemilik apartemen semakin keras. Uang jaminan juga sudah habis terpakai. Sudah waktunya Anda keluar. Segera kosongkan unit ini. Kalau tidak, saya akan ajukan gugatan pengosongan. Mendengar bentakan pemilik apartemen, kaki Ibu Ratih lemas dan ia terduduk di tempat. Seumur hidup ia kira akan hidup bergelimang harta tanpa khawatir soal uang, tapi dalam sekejap ia terancam menjadi gelandangan. Perasaannya hancur berkeping-keping. Akhirnya, Ibu Ratih dan adik ipar Ayu hanya bisa membawa beberapa koper dan pergi dari rumah itu seperti buronan. Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah rumah putranya. Rumah baru Sandra, sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Ding dong. Suara bel membuat Sandra memeriksa interkom. Di layar, tampak wajah Ibu Ratih yang memelas. Lingkaran di bawah matanya hitam dan rambutnya acak-acakan. Sandra, buka pintunya. Ibu bisa mati. Sandra mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ia hendak mematikan interkom, Bagus yang ada di sampingnya menahan lengannya dan memohon. Sayang, kumohon. Suara Bagus bergetar memelas. Ibu tidak punya tempat tujuan. Izinkan dia menginap malam ini saja, ya? Sandra menghela napas panjang. Dengan berat hati, ia menekan tombol pembuka pintu. Klik, begitu pintu terbuka, Ibu Ratih langsung menyerbu masuk ke ruang tamu sambil menangis, bahkan tanpa melepas sepatunya. Ia langsung merebahkan diri di atas sofa buatan Italia yang dilapisi selimut Hermes. Aduh, pinggangku. Aduh, kakiku. Ibu Ratih mengerang. Ayu, perempuan sialan itu memblokir rekening biaya hidup, jadi ibu diusir? Hei, siapkan makanan. Ibu lapar sekali, sikapnya yang seolah berada di rumah sendiri, dan memperlakukan menantunya seperti pembantu membuat kesabaran Sandra habis. Ia melipat tangannya dan menatap tajam Ibu Ratih, lalu berteriak, Tante pikir ini di mana? Suara tajam Sandra membelah keheningan ruang tamu. Cepat keluar. Nanti sofa ini jadi bau. Kalau Tante sudah pegang kebaya kotor itu, bayar biaya dry cleaningnya. Apa? Tante? Ibu Ratih sontak berdiri dan menunjuknya. Kamu panggil ibu mertuamu Tante? Kamu itu bisa dipanggil Nyonya Direktur berkat anakku, Bagus. Tidak punya sopan santun sama sekali. Sandra tertawa sinis seolah tak percaya. Ia melangkah maju dan berkata dengan jelas. Direktur? Bukannya kliniknya sudah disegel? Lagi pula, Mas Bagus sekarang bangkrut. Tidak punya klinik. Tidak punya uang. Yang tersisa hanya utang. Orang seperti itu mau jadi apa? Kalau Tante mau bertingkah seperti ibu mertua, setidaknya pastikan dulu putranya bisa memberi makan. Sadar diri sedikit. Mulut Ibu Ratih ternganga. Ia memang sudah mendengar klinik putranya bangkrut, tapi mendengar kata bangkrut langsung dari mulut menantunya membuatnya tersadar. Adik ipar Ayu yang ada di sebelahnya hanya bisa diam-diam menyingkir ke sudut ruangan. Suasana di rumah itu seketika membeku. Sandra yang tidak bisa menahan amarahnya masuk ke kamar tidur dengan langkah menghentak. Ia meraih ponselnya dan menelepon ayahnya. Satu-satunya harapannya adalah sang ayah. Ayah, Hicks. Sandra terisak. Tolong bantu Mas Bagus. Pinjamkan sedikit uang. Kliniknya tiba-tiba ditutup, namun, suara ayahnya di seberang telepon terdengar dingin. Bahkan, kejam. Sandra, kamu sadar tidak? Ayahnya menggeram. Ayah baru saja mengecek sertifikat tanah klinik Bagus. Sertifikat? Kenapa? Ya? Pemilik gedungnya adalah Ayu Lestari. Mantan istrinya. Apa? Ponsel di tangan Sandra nyaris terlepas. Suara ayahnya terdengar menggelegar melalui pengeras suara,
sehingga Bagus dan Ibu Ratih yang berada di ruang tamu pun bisa mendengarnya. Perempuan itu ternyata pemilik gedung-gedung utama. Seluruh gedung di persimpangan utama Kuningan itu miliknya. Ayahnya terdengar menggertakkan gigi. Bagus, pria brengsek itu? Ternyata selamat, putriku menikah dengan keluarga penipu dan bangkrut. Cepat kemasi barangmu dan pulang. Tut, telepon ditutup. Wajah Bagus, yang menguping di luar pintu kamar, menjadi pucat pasi. Kakinya lemas dan ia terduduk di tempat. Ayu adalah pemilik gedung, perempuan yang selalu ia remehkan, ia injak-injak, dan ia perlakukan seperti sampah, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas hidupnya. Bagus berjalan terhuyung-huyung ke ruang tamu. Ia berteriak pada Ibu Ratih yang duduk termangu. Ini semua karena ibu selalu memeras uang Ayu. Suaranya pecah. Karena ibu selalu menyiksanya dan meminta uang, Ayu jadi dendam. Apa katamu? Ibu Ratih menatapnya tak percaya. Anak ini sudah gila? Ibu melakukan ini demi siapa? Semua ini demi kebaikanmu. Ibu Ratih memukul dadanya karena merasa sakit hati. Tapi Bagus tidak mendengarkan. Yang terpenting baginya sekarang hanyalah satu, meluluhkan hati Ayu. Ayu itu hatinya lembut. Kalau aku berlutut dan memohon, dia pasti akan menerimaku kembali seperti dulu. Bagus ingin mempercayai itu. Tidak. Ia harus mempercayainya agar bisa bertahan hidup. Tanpa sempat mengambil jaket, ia berlari keluar rumah. Ia naik taksi menuju apartemen lama tempatnya dulu tinggal bersama Ayu. Gang yang familiar, gerbang yang familiar. Bagus tergesa-gesa menaiki tangga dan membuka penutup kunci digital. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Bip bip. Kode salah. Jarinya gemetar. Ia mencoba menekannya sekali lagi. Bip bip. Kode salah. Ayu. Buka pintunya. Ini aku, Bagus. Bagus menggedor pintu sekuat tenaga, sampai buku-buku jarinya terasa sakit. Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Hanya pintu besi yang tertutup dingin yang menghalanginya. Saat itu, pintu sebelah berderi terbuka dan seorang pria berwajah sangar keluar. Bapak ini kenapa? Kenapa menggedor pintu rumah orang sampai mau rusak begitu? Ini rumah saya. Istri saya ada di dalam. Istri? Pria itu menyipitkan matanya. Di sini Bu Ayu tinggal sendirian. Bapak ini siapa? Beliau baru saja pindah. Semua barangnya sudah diangkut. Pindah? Bibir Bagus bergetar hebat. Saat itu, terdengar sirine mobil polisi. Tetangga telah melapor dan polisi datang. Ngiung. Ngiung. Lampu merah rotator menyapu gang sempit itu. 2 orang polisi memegangi kedua lengan Bagus. Anda Bapak Bagus Pramono? Ada laporan penguntitan terhadap Anda. Silakan ikut kami ke kantor. Bukan. Dia istri saya. Ini salah paham, Bagus meronta. Tapi sia-sia, ia dimasukkan ke kursi belakang mobil polisi. Dari jendela mobil, ia melihat jendela apartemen yang kosong. Tak ada lagi cahaya hangat yang menantinya. Bahkan gordennya pun sudah dilepas. Setelah diperiksa di kantor polisi dan dibebaskan, Bagus terduduk lemas di kursi plastik sebuah warung di depan kantor polisi. Saat merogoh sakunya, ia hanya menemukan beberapa lembar uang 2000-an yang lecek. Ia membeli sebotol anggur merah dan menenggaknya langsung dari botol. Alkohol murah itu terasa membakar tenggorokannya. Hujan kembali turun dari langit. Hujan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, tidak ada mobil mewah yang akan menjemputnya, tidak ada Ayu yang akan memayunginya. Ia menelan anggur yang bercampur air hujan sambil menangis terseduh-seduh. Ingus, air hujan, dan air mata bercampur menjadi satu, mengalir hingga ke dagunya. Namun, air mata itu sudah terlambat untuk bisa mencapai Ayu. Keesokan paginya, sebuah stiker merah penanda surat tercatat menempel di kotak surat apartemen Sandra. Warnanya yang mencolok seperti lampu peringatan terasa membawa firasat buruk, somasi, pelanggaran kontrak sewa dan tuntutan ganti rugi. Pengirim, Firma Hukum Bintang Keadilan. Sandra merobek amplop itu sambil berteriak, brengsek, akan aku sewa pengacara untuk menghabisi mereka. Ujung jarinya gemetar karena marah. Namun, di dalam getaran itu, terselip pula rasa takut. Bagus dan Sandra memutuskan untuk menemui kuasa hukum pemilik gedung untuk bernegosiasi.
Mereka menuju kantor pusat Yayasan Bintang Harapan. Sebuah gedung pencakar langit 30 lantai yang berdiri megah di tengah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Ruang rapat di lantai teratas adalah tempat pertemuan mereka. Selama lift naik, Bagus berkeringat dingin. Punggung kemejanya basah kuyup. Tapi Sandra justru dengan tenang merapikan riasannya sambil bercermin. "Mas, jangan ciut nyalinya. Kita bisa panggil pengacara konsultan rumah sakit ayah." Ia mendengus sambil memoles ulang lipstiknya. Memangnya pemilik gedung itu siapa? Ia tampak belum menyadari situasi yang sebenarnya. Ting! Lift berhenti di lantai 30, pintu ruang rapat terbuka, sebuah ruangan luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota. Tempat itu terasa seperti istana di atas langit. Di ujung meja panjang, seseorang duduk di kursi utama membelakangi mereka. Hanya sandaran kursi kulit hitam yang terlihat. "Permisi, Bapak kuasa hukum." Sandra berjalan mendekat dengan suara sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai. "Kami tidak punya banyak waktu. Cepat tunjukkan wajah Anda." Kursi itu perlahan berputar. Dan wajah yang terlihat membuat mata Bagus seolah mau copot. Lipstik di tangan Sandra jatuh ke lantai. Ayu Lestari. Di sana, bukanlah Ayu yang selama 7 tahun hanya memakai pakaian bekas dari sumbangan, melainkan seorang wanita asing yang mengenakan setelan rancangan desainer Italia, duduk dengan anggun sambil menyilangkan kakinya. Rambutnya disanggul rapi, anting mutiara berkilau lembut. Wajahnya bahkan lebih bersinar daripada saat hari pernikahannya 7 tahun lalu. Ayu perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata pelan, "Selamat datang." Sudut bibirnya sedikit terangkat. "Ini pertama kalinya kalian ke gedungku, ya?" "Ah, tapi setelah 10 tahun tinggal gratis, mungkin bukan yang pertama." "Kenapa? Kenapa kamu ada di sini?" Bagus tergagap, lidahnya terasa kaku. Saat itu, pengacara di samping Ayu, Aditya Firmansyah, melemparkan selembar dokumen ke atas meja. "Tap, sertifikat hak milik. Pemilik, Ayu Lestari, tanggal perolehan, Mei 2014. Bagus mengucek matanya dan melihat lagi. Tulisannya tampak kabur, tapi tertera dengan jelas. Bukan hanya gedung klinik tempatnya praktik, tapi juga gedung apartemen tempatnya tinggal bersama Sandra sekarang, pemiliknya adalah Ayu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ayu dengan tenang mengangkat cangkir tehnya. "Tentu saja warisan dari almarhum ayahku. Aku hanya merahasiakannya darimu." Atas isyaratnya, sebuah file Excel muncul di layar besar ruang rapat. Daftar penerimaan suap.or, Bagus Pramono, rincian uang haram yang diterima dari para perwakilan perusahaan farmasi, komisi dari operasi yang dilakukan oleh dokter pengganti, semuanya tersusun rapi. Berdasarkan tanggal, jumlah, semuanya sangat jelas. "Izin praktikmu itu juga hampir palsu, kan?" Ayu menunjuk ke layar. "Dengan rekaman CCTV dan laporan dari staf internal, semua bukti sudah terkumpul. Kalau ini diserahkan ke kejaksaan, kamu bisa langsung ditahan." Mendengar ucapan Ayu, kaki Bagus lemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Suara lututnya yang membentur lantai marmer menggema di ruangan, tapi Sandra masih tetap menatap tajam dan berteriak, "Jangan bercanda." Ia menggebrak meja. "Gedung murahan ini, ayahku bisa membelinya kapan saja. Kamu tahu tidak sebesar apa rumah sakit ayahku? Di Jakarta Selatan, tidak ada yang tidak kenal." Ayu tertawa sinis. Seperti menenangkan anak kecil yang merajuk, ia berkata dengan lembut namun menusuk, "Ya. Tapi rumah sakit ayahmu itu dibangun dengan pinjaman dari Yayasan Bintang Harapan. Kamu tidak tahu?" Mata Sandra bergetar. 30 miliar rupiah. Jatuh tempo bulan depan. Apa bisa membayarnya? Kalau aku tidak memperpanjang pinjamannya, rumah sakit ayahmu akan dilelang bulan depan. Apa? Wajah Sandra menjadi pucat pasi. Ternyata keluarganya pun berada dalam genggaman Ayu. Perempuan ini adalah monster. Tidak. Merekalah yang telah membuatnya menjadi monster selama 7 tahun. Ayu bangkit dari kursinya. Perlahan dan santai, ia mendekati mereka. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer. Ia berdiri di depan Bagus yang terduduk di lantai, menatapnya dengan dingin, dan memberikan sebuah pilihan.
Bagus Pramono. Suara Ayu terdengar rendah. Pilih, berlutut dan memohon di hadapanku sekarang juga, maka laporan pidananya akan kutunda 24 jam. Ia sedikit memiringkan kepalanya. Harga diri, atau penjara? Bagus tidak ragu. Ia langsung bersujud dan menempelkan kepalanya di ujung sepatu Ayu. Suara dahinya yang membentur lantai dingin terdengar tumpul. Ayu, aku salah. Ia terisak, aku benar-benar berdosa. Tolong maafkan aku sekali ini saja, demi 7 tahun kebersamaan kita. Itu adalah puncak dari kepengecutan. Pria yang selama 7 tahun memperlakukan istrinya lebih rendah dari binatang, kini merangkak di bawah kaki istrinya. Sandra yang berdiri di sebelahnya gemetar melihat Bagus. Hei, Bagus. Ia menggertakkan giginya. Kamu benar-benar menyedihkan, tidak punya harga diri sebagai laki-laki. Bangun. Sandra memukul punggung Bagus dengan tas Chanel-nya. Brooke. Tapi Bagus tidak bergeming. Ia justru semakin menundukkan kepalanya dan terus memohon pada Ayu. Tolong, kumohon, selamatkan aku. Sandra tidak tahan lagi dengan pemandangan menjijikkan itu dan berteriak, muak aku melihatnya. Urus saja dirimu sendiri. Ia berlari keluar dari ruang rapat dengan suara sepatu hak tingginya yang berisik, suara pintu yang dibanting menggema. Bagus bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan terus bergumam. Aku salah. Aku salah. Ayu melewati Bagus yang berlutut seolah melihat serangga. Ia berhenti sejenak di depan pintu dan berkata kepada pengacaranya, 24 jam sudah berlalu. Baik, aku masuk ke ruang rapat ini kemarin jam 2 siang. Sekarang sudah jam 2:10. Ayu menunjukkan jam tangannya. Pak Aditya, segera ajukan laporannya. Hancurkan orang itu sampai ke akar-akarnya. Baik, Bu. Saya laksanakan. Setelah Ayu pergi, keheningan menyelimuti ruang rapat yang kosong. Bagus ditinggal sendirian, menangis terseduh-seduh. Di hadapannya, hanya tersisa cangkir teh Ayu yang uapnya perlahan menghilang. Pemandangan itu seolah melambangkan harapan terakhir Bagus yang telah sirna. Keesokan paginya jam 9, di depan klinik estetika Bagus Pramono, suasananya seperti medan perang. Pintu harmonika sudah dicopot paksa. Dan suara bor terdengar memekakan telinga karena Bagus bertahan dengan mengunci diri di dalam ruangannya. Nguung, bor itu menggerus engsel pintu. Brak, pintu ruangan itu copot seluruhnya. Debu beterbangan. Petugas jurusita dari pengadilan yang mengenakan rompi merah menyerbu masuk. Keluar! Teriak ketua tim jurusita. Menghalangi eksekusi akan memperberat hukuman Anda. Bagus, yang bersembunyi meringkuk di bawah meja, diseret keluar seperti karung barang. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung. Jelas sekali ia tidak bercukur selama beberapa hari. Sulit dipercaya ini adalah orang yang sama yang beberapa hari lalu mengendarai mobil mewah. Lepaskan. Ini klinikku. Aku direkturnya. Bagus meronta. Tapi para petugas tidak peduli. Dengan cekatan, mereka mulai menempelkan segel sita berwarna merah. Alat laser seharga miliaran rupiah, meja operasi, mesin USG, semua peralatan berharga yang dibeli Bagus dengan berutang. Dalam sekejap dipenuhi stiker merah, suara stiker yang ditempelkan seolah menusuk jantung Bagus. Pak, jika segel ini dilepas atau dirusak, Anda bisa kena pidana. Paham? Kata seorang petugas dengan datar sambil memegang pergelangan tangan Bagus. Jam tangan ini juga disita. Lepaskan. Tidak. Ini milikku. Bagus melindungi jam tangannya. Ini Rolex. Ini bagian dari tubuhku. Tapi petugas itu dengan paksa melepas jam tangannya dan memasukkannya ke dalam kotak sita. Rolex perak itu jatuh di antara barang-barang lain, seolah dibuang ke tempat sampah. Saat itulah. Tap, tap, tap. Dengan suara sepatu hak tinggi, Sandra datang berlari terengah-engah. Mas, ada apa ini? Matanya tertuju pada tas Hermes miliknya yang ada di sofa ruangan. Tepat saat petugas akan menempelkan stiker, Sandra berteriak dan menyerbu. Jangan. Ia merebut tas itu. Ini milikku. Jangan sentuh. Harganya ratusan juta. Ini hadiah ulang tahun dari ayahku. Sandra menggigit lengan petugas itu dan merebut segel sita di tangannya lalu merobeknya. Ia benar-benar kehilangan akal sehat. Petugas itu mengerutkan kening dan mengangkat radio HT-nya.
Di sini ada tindak pidana menghalangi petugas. Mohon bantuan polisi. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang. Sandra berguling-guling di lantai sambil menendang-nendang. Lepaskan aku. Tapi polisi tanpa ampun memborgol pergelangan tangannya. Klik. Suara dingin borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar nyaring. Kalian siapa? Lepaskan aku. Sandra berteriak-teriak. Kalian tahu siapa ayahku? Direktur rumah sakit. Kalian semua akan kupecat. Habislah kalian. Tapi tidak ada yang takut dengan ancamannya. Polisi dengan diam menyeretnya keluar. Para pasien di ruang tunggu mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian itu. Jelas sekali video itu akan viral di media sosial dengan judul, Aksi Arogan Putri Direktur Rumah Sakit. Di klinik yang kosong setelah semua barang disita, Bagus terduduk di lantai yang dingin. Ia menenggak anggur merah yang dibelinya di minimarket langsung dari botol. Alkohol murah itu membakar tenggorokannya. Ia menatap dinding dengan hampa, lalu sebuah figura yang tergantung di dinding jatuh. Prak. Figura bertuliskan penghargaan Dokter Ramah, itu pecah berkeping-keping. Pecahan kacanya mengenai kakinya, tapi ia bahkan tidak berniat menghindar. Dok, kita perlu bicara. Terdengar suara yang familiar. Para perawat dan staf yang gajinya ditunggak mengelilingi Bagus. Mereka yang biasanya membungkuk dan memanggilnya, Dok, Dok, kini matanya memancarkan amarah. Bayar pesangon kami. Teriak seorang perawat. Dan semua gaji yang belum dibayar. Sudah 3 bulan. Kami juga perlu makan. Jangan harap bisa kabur, geram staf lainnya. Kami akan lapor polisi. Dasar penipu. Salah satu staf mencengkeram kerah baju Bagus dan mengguncangnya. Bagus terguncang tak berdaya seperti boneka kain. Kepalanya terkulai ke depan dan ke belakang, anggur tumpah dari mulutnya. Tidak ada uang? Gumamnya lemah. Semuanya sudah diambil. Ayu sudah mengambil semuanya. Saat itu, di ruang kerjanya di Yayasan Bintang Harapan, Ayu menyaksikan semua kekacauan itu melalui monitor besar. Di layar CCTV, Bagus tampak sangat menyedihkan. Pemandangannya yang dicengkeram dan diguncang-guncang seperti kain pel yang usang. Ayu menyesap kopi hangatnya. Lalu ia mengambil sebuah foto yang ada di atas mejanya. Foto target berikutnya. Ibu mertuanya, Ibu Ratih. Tinggal satu lagi. Bersamaan dengan gumaman Ayu, layar yang menampilkan klinik itu menjadi gelap. Petugas PLN telah memutus aliran listrik karena tunggakan tagihan. Klinik itu tenggelam dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, hanya suara tangisan Bagus yang seperti binatang yang terdengar menggema. Tangisan seekor binatang yang diseret ke rumah jagal. Di sebuah bangku taman di Jakarta, di bawah terik matahari awal musim kemarau, Ibu Ratih dan adik ipar Ayu duduk dengan penampilan kumal. Kebaya hijau gioknya yang dulu mewah kini kotor dan berubah warna menjadi keabu-abuan. Rambutnya yang acak-acakan tidak terurus. Bau badan karena sudah beberapa hari tidak mandi tercium, tapi mereka sudah tidak punya tenaga untuk peduli. Di hadapan mereka, ada 1 cup mie instan yang sudah lembek, hasil memungut dari tempat sampah minimarket. Bu, makan sedikit lagi? Setidaknya seruput kuahnya. Bujuk adik ipar Ayu. Sudah. Ibu Ratih melempar sumpitnya dan meluapkan amarahnya. Perut ini memang harus diisi, tapi aku terlalu sakit hati sampai tidak bisa menelan makanan, matanya merah. Sudah beberapa hari, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ini semua karena dia. Ibu Ratih menggertakkan giginya. Ayu, perempuan itu yang membuat kita seperti ini. Aku sudah merawatnya selama 7 tahun. Tapi dia membalas air susu dengan air tuba. Diberi makan, diberi tempat tinggal, bahkan diberi anakku, tapi dia tidak tahu terima kasih, benar-benar tidak tahu diri. Ibu Ratih sama sekali tidak memikirkan kesalahannya sendiri. Justru matanya dibutakan oleh dendam. Anakku itu direktur. Beraninya seorang menantu membuat ibu mertuanya jadi gelandangan. Aku tidak bisa mati seperti ini. Aku akan beritahu semua orang. Akan kubuat dia malu sampai tidak berani menunjukkan wajahnya. Ibu Ratih merobek kardus mie instan yang dipungutnya dari tempat sampah. Dengan spidol yang ia keluarkan dari sakunya, ia menulis dengan goresan tangan yang tidak rapi. Menantu durhaka Ayu Lestari harus menanggung hidup ibu mertuanya. Pemilik gedung jahat mata duitan, mundur. Bu, benar mau melakukan ini? Malu-maluin.
Adik ipar Ayu mencoba mencegah. Tapi Ibu Ratih tidak peduli. Ia mengalungkan papan kardus itu di lehernya dan mengambil sebuah kentrungan yang ia dapatkan dari dekat masjid. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia berjalan menuju kantor pusat Yayasan Bintang Harapan. Saat jam makan siang, lobi gedung itu ramai oleh para karyawan. Ibu Ratih merebahkan dirinya di tengah lobi dan mulai memukul kentrungannya sekuat tenaga. Tung, tung, tung. Suara yang memekakan telinga menggema di lobi. Tolong, semuanya, teriak Ibu Ratih sekuat tenaga. Dengarkan saya. Ada menantu yang menelantarkan ibu mertuanya. Ayu Lestari, perempuan tidak tahu diuntung. Keluarlah. Keluar dan bunuh saja ibumu ini. Orang-orang mulai berkerumun dan berbisik. Ada juga yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Orang-orang yang membaca tulisan di papan kardusnya berbisik, wah, menantu konglomerat menelantarkan ibu mertuanya. Gila, jahat banget. Mentang-mentang kaya, seenaknya sama mertua. Opini publik sepertinya berjalan sesuai keinginan Ibu Ratih. Melihat orang-orang berkerumun, ia semakin kencang meratap. Ia bahkan berguling-guling di lantai. Aduh, aduh. Di mana ada hukum seperti ini? Menantu yang sudah kuanggap seperti anak sendiri, tega membuang ibu mertuanya di jalanan. Saat itulah, ting, pintu lift VIP terbuka. Ayu Lestari muncul didampingi oleh para pengawal berjas hitam. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer saat ia mendekat. Begitu melihat Ayu, Ibu Ratih langsung bangkit dan menyerangnya dengan membabi buta. Tangkap perempuan itu. Ibu Ratih mengacungkan kukunya. Tolong, aku dipukuli, menantu memukuli ibu mertuanya. Ibu Ratih mencoba menjambak rambut Ayu, tapi para pengawal membentuk barikade yang kokoh. Ayu tidak bergeming sedikit pun. Ia menatap dingin Ibu Ratih, seolah sedang melihat anjing jalanan yang menggonggong. Lalu ia memberi isyarat dengan jarinya. Klik. Layar videotron raksasa yang memenuhi dinding lobi berubah. Video promosi perusahaan menghilang, dan muncul tangkapan layar pesan teks yang sangat besar. Pengirim. Ibu mertua hei, mandul. Setidaknya berguna sedikit. Pulang ke rumah orang tuamu, curi uang mereka. Kamu itu hanya berguna kalau bawa uang. Bagus selingkuh itu aku yang suruh. Kamu itu cuma mesin ATM, cuma cangkang. Orang-orang tersentak kaget. Kata-kata kasar yang sangat eksplisit dan mengejutkan. Hinaan yang tak pantas diucapkan terpampang di seluruh layar. Tapi serangan balasan Ayu tidak berhenti di situ. Ces. Melalui pengeras suara lobi, suara serak Ibu Ratih yang penuh kebencian menggema. Si Ayu itu bodoh, kalau disuruh mati juga nurut. Peras saja sampai kering lalu buang. Karena dia tidak punya bibit, bebet, bobot, jadi gampang. Kalau anakku sudah jadi direktur, buat apa dia? Buang saja. Anak panti asuhan, sebelum bikin malu keluarga kita. Wajah Ibu Ratih menjadi pucat pasi. Suaranya sendiri menggema di seluruh gedung. Ekspresi orang-orang yang menonton berubah dari kasihan menjadi jijik. Gila. Benar-benar iblis. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Menantunya itu malaikat. Bagaimana dia bisa tahan selama 7 tahun? Nenek itu yang gila. Dia yang durhaka. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk Ibu Ratih. Ada juga yang merekam dan langsung mengunggahnya secara real time. Ibu mertua durhaka. Kena karma. Kisah pilu menantu yatim, piatu disiksa selama 7 tahun. Video itu menyebar dengan cepat. Ibu Ratih tidak tahan dengan tatapan menghakimi orang-orang. Rasa takut karena aibnya terbongkar di hadapan semua orang mengalahkannya. Aark! Ibu Ratih berteriak sambil memegangi tengkuknya. Dan ia pun jatuh pingsan. Bruk! Mulutnya mengeluarkan busa putih. Matanya melotot dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Ibu! Teriak adik ipar Ayu. Tapi saat kamera orang-orang mengarah padanya, ia langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak kenal. Bukan aku. Adik ipar Ayu meninggalkan ibunya yang pingsan dan melarikan diri. Ibu Ratih tergeletak tak berdaya di lantai lobi yang dingin. Dari kejauhan, terdengar sirine ambulans. Ngiung, ngiung. Suara itu seolah menjadi lonceng kematian bagi kehidupan Ibu Ratih yang penuh keserakahan. Di ruang tahanan Polres Jakarta Selatan, Sandra, yang ditahan karena menghalangi petugas, didatangi oleh seorang pengacara berpenampilan rapi.
Sandra langsung memegang jeruji besi dengan antusias. Kukunya patah dan rambutnya berantakan, tapi sorot matanya masih menyala. "Pak pengacara," serunya dengan mendesak, "Bapak disuruh ayah saya, kan? Saya bisa keluar sekarang, kan?" Tapi ekspresi pengacara itu dingin. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan menunjukkannya pada Sandra. "Saya di sini bukan atas perintah ayah Anda, tapi untuk memberitahu Anda cara untuk selamat." Pengacara itu membetulkan letak kacamatanya. "Opini publik sedang sangat buruk. Jika terus begini, Anda tidak akan bisa menghindari hukuman penjara. Menghalangi petugas ditambah pasal penganiayaan, minimal 6 bulan. Lalu bagaimana?" Sandra mengguncang jeruji besi. "Saya akan bayar berapapun, tolong keluarkan saya. Hubungi ayah saya. Hanya ada satu cara." Sorot mata pengacara itu menajam. "Limpahkan semua kesalahan pada Bagus Pramono. Anda harus menjadi korban yang sepenuhnya ditipu. Hanya dengan begitu, simpati publik akan muncul dan Anda bisa bebas." Mata Sandra bergerak perlahan. Terlihat jelas kalkulator di kepalanya sedang bekerja dengan cepat. Sore itu, setelah dibebaskan, Sandra muncul di konferensi pers dengan menggunakan kursi roda. Pakaian mewahnya yang biasa ia kenakan tidak terlihat. Ia mengenakan baju pasien dan selang infus terpasang di tangannya. Penampilannya tampak menyedihkan. Wajahnya pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya sangat tebal. Tentu saja, itu semua adalah akting yang telah direncanakan dengan matang. Blitz, blitz, blitz. Puluhan lampu kilat kamera menyala. Sandra menundukkan kepalanya dalam-dalam dan membacakan naskah yang sudah disiapkan. Suaranya bergetar penuh kepiluan. "Hadirin sekalian," ia mulai terisak, "saya, Hicks, telah sepenuhnya ditipu oleh Dr. Bagus Pramono." Ia berpura-pura menyeka air matanya dengan sapu tangan. "Saya kira dia adalah pemilik gedung, dan saya kira hubungannya dengan mantan istrinya sudah selesai. Saya adalah korban penipuan pernikahan. Saya yang bodoh ini hanya percaya pada cinta." Pena para wartawan bergerak dengan cepat. Sandra menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Sekarang saatnya mengalihkan target ke Ayu. Tapi yang lebih membuat saya sakit hati adalah sikap mantan istrinya, Ibu Ayu Lestari. Suaranya tiba-tiba bergetar. Meskipun akting, tapi terlihat cukup meyakinkan. Dia, hanya karena cemburu, menutup sebuah klinik dan mempertaruhkan nyawa para pasien. Dia melumpuhkan sistem medis. Sandra berhenti sejenak dan terisak. "Dia menyuruh preman bayaran untuk menganiaya saya, seorang wanita yang sedang hamil. Saya sedang mengandung, dan orang-orang itu," Sandra menyingsingkan lengan baju pasiennya. Di lengannya, tampak jelas bekas memar kebiruan. Sebenarnya itu adalah bekas cubitan yang ia buat sendiri di tahanan. Tapi di foto, itu terlihat sangat meyakinkan. Astaga, apa itu perbuatan manusia? Ini namanya arogansi orang kaya. Suara-suara di antara para wartawan mulai riuh. Tak lama kemudian, judul-judul berita provokatif mulai membanjiri portal berita online. Aksi balas dendam kejam mantan istri konglomerat. Usir pasien, aniaya wanita hamil. Air mata putri direktur rumah sakit, saya korban. Respons di kolom komentar pun tak kalah panas. Sekesal apapun, menutup klinik itu keterlaluan. Nyawa orang bukan mainan. Kalau punya uang bisa seenaknya, pengeroyokan pakai preman itu sudah kelewatan. Bagus memang sampah, tapi mantan istrinya juga tidak normal. Opini publik sepertinya dengan cepat berpihak pada Sandra. Di sebuah warung, Bagus sedang makan mie instan sambil menonton berita di TV. Di layar, Sandra sedang menangis dan berkata, "Dr. Bagus Pramono adalah penipu ulung. Dia menipu saya, menipu ayah saya, menipu semua orang." Prak. Sumpit jatuh dari tangan Bagus. "Sandra." Ia menatap layar dengan hampa. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bukankah kamu bilang cinta? Lalu bagaimana dengan bayi di kandunganmu?" Bagus gemetar karena merasa dikhianati dan mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Sandra. Tut, tut, tut. Panggilan ditolak. Ia menelepon lagi. Panggilan ditolak. Yang muncul di layar hanyalah pesan dingin. Ia bangkit dari kursi warung, berjalan terhuyung-huyung keluar, dan terduduk di pinggir jalan, meraung seperti binatang. "Aarg."
Dikhianati oleh Ayu yang ia buang, dan dibuang oleh Sandra yang ia pilih. Benar-benar sebatang kara. Di ruang kerja Yayasan Bintang Harapan, sekretarisnya membuka pintu dengan tergesa-gesa. "Ibu." Opini publik memburuk. Ia menunjukkan layar tablet. "Tidakkah sebaiknya kita merilis pernyataan bantahan?" Pihak sana memutarbalikkan fakta dengan sangat jahat. Komentar-komentar juga semakin. Tapi Ayu, sambil menatap keluar jendela, dengan tenang menggelengkan kepalanya. "Tidak, biarkan saja semakin besar." Ayu berbalik. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Semakin tinggi seseorang naik, semakin sakit saat jatuh. Semakin besar kebohongan, semakin berat pula beban kebenaran. Ayu memain-mainkan sebuah USB di atas mejanya. Sebuah benda plastik hitam kecil, tapi di dalamnya terdapat bukti krusial yang akan mengakhiri riwayat Sandra. "Hubungi produser stasiun TV," perintah Ayu. "Minta mereka siapkan slot siaran langsung darurat." Judulnya, "Mengungkap Kebenaran." Saat itu, ponsel pribadi Ayu berdering. Peneleponnya adalah Direktur Wijaya, ayah Sandra. Ayu menatap layar sejenak, lalu perlahan mengangkat telepon. "Halo. Hei, Ayu Lestari." Terdengar bentakan langsung. "Kamu mau kariermu hancur di dunia ini? Jangan macam-macam dengan anakku, aku akan perintahkan pemeriksaan pajak pada yayasanmu." Direktur pajak itu adik kelasku. "Paham?" Ayu dengan tenang menekan tombol rekam panggilan. Lalu ia membalas dengan dingin, "Saya tunggu, Pak Direktur." Suaranya dingin, namun terdengar santai. "Pastikan Anda menepati ucapan Anda, jangan nanti bicara lain." Tut. Setelah menutup telepon, senyum dingin tersungging di bibir Ayu. Panggung telah disiapkan. Saatnya menyingkap tirai kebohongan dan menunjukkan neraka yang sesungguhnya. Di studio berita stasiun TV, di bawah sorotan lampu LED yang dingin, Ayu Lestari duduk. Penampilannya sebagai direktur yang glamor tidak terlihat. Ia hanya mengenakan blos putih sederhana dan rambutnya diikat rapi. Wajahnya tanpa riasan, tapi sorot matanya lebih dalam dan kuat dari sebelumnya. "Standby, cuy." Siaran dimulai. Jumlah penonton serentak meroket. 100.000, 200.000, 500.000. Angka itu melonjak gila-gilaan. Kolom komentar langsung di sebelah kanan layar dipenuhi oleh hinaan yang tak pantas diucapkan. Wanita arogan muncul juga. "Minta maaf. Mentang-mentang kaya bisa seenaknya memukuli orang? Jelaskan kenapa kamu menutup klinik." Ayu melihat rentetan hinaan itu, menarik napas sejenak, lalu menatap lurus ke kamera dan membuka mulutnya. "Selamat malam. Saya Ayu Lestari, Direktur Yayasan Bintang Harapan." Suaranya tidak bergetar. "Malam ini, dengan mempertaruhkan sisa hidup saya berada di sini untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi." Suaranya yang begitu tenang justru membuat penonton menahan napas. Atas isyarat Ayu, sebuah file Excel yang rumit ditampilkan di layar. "Data yang sedang Anda lihat adalah rincian dana yang saya berikan kepada keluarga mertua saya selama 7 tahun terakhir. Biaya hidup bulanan, 50 juta rupiah. Pembelian tas mewah ibu mertua, 120 juta rupiah. Pelunasan utang judi, Bagus Pramono, 3 miliar rupiah. Setiap kali layar digulir ke bawah, jumlahnya membengkak seperti bola salju. Totalnya adalah 42,3 miliar rupiah, ujar Ayu dengan jelas. "Saya tidak menelantarkan ibu mertua saya. Saya hanya tidak sanggup lagi memenuhi keserakahan mereka." Hinaan di kolom komentar seketika berhenti. Kekuatan angka memang luar biasa. Gila. 42 miliar? Kalau aku jadi mertuanya, aku akan gendong dia kemana-mana. Mantan istrinya ternyata ATM berjalan. Bagus benar-benar sampah. Utang judi juga dibayarin? Arah angin opini publik mulai berubah. Ayu tidak berhenti. Materi kedua, rekaman CCTV, diputar. Video Sandra menampar seorang perawat hamil di koridor rumah sakit dan melempar rekam medis. "Plak? Hei, kamu tahu tidak aku ini siapa?" teriak Sandra dengan tajam di dalam video. "Putri direktur rumah sakit, beraninya kamu melotot padaku. Kamu itu dari kalangan mana, ha?" Suara serak Sandra terekam jelas dan disiarkan. Meskipun perawat hamil itu memegangi perutnya dan menangis, Sandra tidak berhenti menendangnya. Katanya dianiaya saat hamil, dia sendiri yang menganiaya ibu hamil.
Wah, karakternya busuk sekali. Apa itu manusia? Mentang-mentang anak direktur bisa seenaknya? Tangkap dia. Komentar dari penonton yang marah membanjir. Namun, bom nuklir yang sebenarnya telah disiapkan Ayu masih tersimpan. Ayu mengeluarkan sebuah amplop putih. Saudari Sandra menuduh saya sebagai wanita yang buta karena cemburu. Suara Ayu merendah, dan ia mengklaim dirinya sebagai korban yang berusaha melindungi bayi di kandungannya. Ayu mengeluarkan dokumen dari amplop dan menunjukkannya ke kamera. Rekam medis dari dokter kandungan. Ini adalah rekam medis saudari Sandra. Ayu membacakan dokumen itu. Status kehamilan, negatif. Riwayat program bayi tabung, tidak ada. Saudari Sandra tidak hamil. Studio menjadi hening, penonton pun menahan napas. Untuk menipu saudara Bagus agar menikahinya, ia memalsukan foto USG yang beredar di internet. Bayi di kandungannya sejak awal tidak pernah ada. Duar. Opini publik benar-benar meledak. Fakta bahwa ia berpura-pura hamil untuk menghancurkan rumah tangga orang dan memfitnah mantan istrinya membuat seluruh negeri murka. Kata kunci pencarian teratas nomor 1 hingga 10 dipenuhi oleh Sandra hamil palsu, Bagus operasi ilegal, Ayu 42 miliar. Di situs petisi online, muncul petisi berjudul, Hukum Dokter Iblis dan Penipu. Dalam sekejap, petisi itu ditandatangani oleh lebih dari 200.000 orang. Saat itu, di apartemennya, Sandra yang sedang menonton siaran langsung itu berteriak. Tidak, Arga. Ia berteriak ke arah TV. Matikan, matikan itu. Arga. Matikan itu. Sandra melempar remote ke layar TV. Prak! Layarnya pecah dan mengeluarkan percikan api. Tapi suara Ayu tidak berhenti. Wajah Ayu terlihat terdistorsi di antara layar yang pecah. Sandra menjambak rambutnya dan berguling-guling di lantai. Semua kebohongannya telah terbongkar. Kini, tidak ada lagi ayah, uang, atau kebohongan yang bisa melindunginya. Para wartawan sudah mengepung pintu masuk gedung. Saudari Sandra, apakah benar Anda memalsukan kehamilan? Apakah Anda mengakui telah menganiaya perawat? Dan tak lama kemudian, sirine yang memekakan telinga terdengar. Ngiung, ngiung. Mobil polisi datang. Pintu kamar motel tempat Bagus bersembunyi, dan pintu apartemen Sandra didobrak bersamaan. Brak, brak, Bagus Pramono, Sandra Wijaya, Anda kami tangkap. Anda berhak untuk diam. Klik. Suara dingin borgol logam yang terpasang. Itu adalah lonceng kematian yang menandai kehancuran mereka berdua. Setelah menyelesaikan siaran, saat lampu studio padam, Ayu akhirnya bisa menghela napas panjang yang selama ini ia tahan. Huft. Setetes air mata yang menggenang di pelupuk matanya, berkilauan seperti permata di bawah sorotan lampu. Air mata yang menyimpan kepedihan selama 7 tahun. Di ruang interogasi Polres Jakarta Selatan, di bawah cahaya lampu neon, Bagus dan Sandra duduk berhadapan. Penampilan keduanya sangat memprihatinkan. Janggut Bagus tumbuh lebat, dan riasan Sandra luntur, memperlihatkan wajah aslinya yang kuyu. Sulit dipercaya bahwa mereka pernah menjadi direktur klinik ternama dan putri direktur rumah sakit. Baik, katakan yang sebenarnya. Siapa yang merencanakannya? Atas pertanyaan penyidik, Bagus menggebrak meja dan berteriak. Pak, saya tidak bersalah. Ia menunjuk Sandra dengan jarinya. Saya ini korban. Perempuan ini menipu saya dengan mengaku hamil agar bisa menikah. Dia tidak hamil. Dia hanya bersekongkol untuk merebut klinik saya. Mendengar itu, Sandra sontak berdiri. Matanya melotot. Apa? Korban? Sandra mencoba mencengkeram kerah baju Bagus. Jangan bercanda. Kamu yang lebih dulu menggodaku. Kamu yang bilang akan memeras semua uang Ayu dan hidup bersamaku. Dasar penipu. Beraninya kamu menyentuhku? Bagus tak mau kalah dan memegang pergelangan tangan Sandra. Hidupku hancur karenamu, kalau saja perempuan sialan ini tidak berbohong soal kehamilan. Keduanya saling melontarkan makian, menjambak rambut, dan terlibat dalam perkelahian kotor. Sumpah cinta mereka telah lenyap. Yang tersisa hanyalah wajah asli mereka yang buruk. Kejaksaan menahan keduanya dengan lebih dari 10 pasal, termasuk penipuan, penggelapan, pelanggaran UU Kesehatan, dan pencemaran nama baik.
Bukti yang ada begitu kuat, sehingga para pengacara pun menyerah untuk membela mereka. Pada hari persidangan, ruang sidang dipenuhi oleh pengunjung. Ayu, yang duduk di kursi saksi, menatap kursi terdakwa dengan tegap. Ia mengenakan setelan rapi dan wajahnya nyaris tanpa riasan. Bagus menghindari tatapan Ayu dan menundukkan kepalanya. Sandra menatap Ayu dengan mata penuh kebencian. Hakim bertanya pada Ayu, "Saksi, pertanyaan terakhir. Apakah Anda bersedia berdamai atau memaafkan para terdakwa?" Ruang sidang menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ayu. Ayu menatap Bagus sejenak, pria yang pernah menjadi suaminya, kini mengenakan seragam tahanan yang lusuh dan menundukkan kepala. Lalu, dengan perlahan namun tegas, ia berkata, "Tidak. Bisa Anda jelaskan alasannya?" Ayu mendekatkan mikrofon, "Selama 7 tahun terakhir, saya percaya mereka adalah keluarga dan memberikan segalanya." Suaranya menggema di ruang sidang. "Tapi yang saya dapatkan hanyalah pengkhianatan dan penghinaan. Pengampunan adalah urusan Tuhan, bukan urusan saya." Ayu menatap lurus ke arah hakim. "Sebagai manusia, saya menginginkan hukuman setimpal. Mohon jatuhkan hukuman terberat yang diizinkan oleh hukum." Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suara Ayu. Hakim mengangguk dan mulai membacakan putusan. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bagus Pramono dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sandra Wijaya dengan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, para terdakwa diwajibkan. Tok tok tok. Palu hakim diketuk, suaranya menggema di ruang sidang. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari kursi pengunjung. Hore! Keadilan ditegakkan. Lega sekali rasanya. Kaki Bagus lemas dan ia terduduk di tempat. Sandra berteriak-teriak saat diseret keluar oleh petugas. "Aku tidak bersalah. Aku korban. Ini semua rekayasa perempuan itu." Teriakannya hilang ditelan oleh sorak-sorai. Saat itu, Ibu Ratih terbaring di ranjang sebuah panti jompo. Akibat stroke, ia mengalami kelumpuhan separuh badan dan bahkan tidak bisa bergerak. Adik ipar Ayu, dengan alasan tidak punya uang untuk biaya rumah sakit, meninggalkannya di panti jompo dengan fasilitas seadanya dan menghilang. Ibu Ratih, duduk di kursi roda, menatap keluar jendela dan bergumam, "Ayu, menantuku." Meskipun perutnya lapar dan popoknya basah, tidak ada yang menggantikannya. Ia sangat merindukan sentuhan tangan Ayu yang dulu begitu ia remehkan dan siksa. Tapi yang kembali hanyalah gema tanpa jawaban. Keluarga Sandra pun hancur berantakan, karena rekaman suara yang diserahkan Ayu, rumah sakit ayah Sandra juga diperiksa oleh dinas pajak. Akhirnya, dinyatakan bangkrut. Keangkuhan mereka yang merasa sebagai sultan kembali dalam bentuk tumpukan utang. Pada hari Bagus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, ia mengenakan seragam biru dan terikat tali, bersandar di jendela bus tahanan. Saat itu, ia melihat sebuah mobil yang familiar lewat di kejauhan. Mobil Ayu. Mata Bagus terbelalak. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya dan menyentuh kaca jendela. Tapi mobil itu tidak berhenti. Mobil itu melewatinya begitu saja, seolah melewati orang asing, dengan sangat acuh tak acuh. Di sel yang dingin, Bagus duduk meringkuk sambil memeluk lututnya. Bau jamur yang apek tercium di hidungnya. Tiba-tiba, ia teringat bau sayur asem buatan Ayu yang selalu disajikan saat ia pulang kerja. Meja makan yang hangat, senyum yang ramah, tatapan mata yang penuh kepercayaan. Ia menyesali dirinya yang telah menendang semua kebahagiaan itu. Bagus menangis penuh penyesalan. Tapi pintu besi yang tertutup itu tidak akan pernah terbuka lagi. 1 tahun kemudian, gedung klinik yang terbengkalai itu kembali hidup. Papan nama yang usang dan berkarat dilepas, dan digantikan oleh papan nama biru bertuliskan, Rumah Sakit Umum Bintang Harapan. Seluruh gedung direnovasi menjadi ruang yang bersih dan hangat. Pada hari peresmian, lobi rumah sakit dipenuhi oleh karangan bunga ucapan selamat dan orang-orang. Ayu naik ke atas panggung dan memegang mikrofon. Wajahnya lebih cerah dan percaya diri dari sebelumnya. Sulit dipercaya ini adalah perempuan yang sama yang gemetar di tengah hujan 1 tahun lalu. Hari ini, di tempat ini, saya berjanji. Ayu memandang para hadirin, tempat ini akan menjadi rumah sakit di mana tidak ada lagi orang yang menyerah pada pengobatan karena tidak punya uang.
Rumah sakit di mana nyawa pasien lebih utama daripada otoritas dokter. Tepuk tangan meriah membahana. Ayu mengambil gunting dan memotong pita merah. Krak! Itu bukan sekadar meresmikan rumah sakit. Itu adalah momen dimulainya kehidupan barunya. Setelah acara selesai, pengacara Aditya Firmansyah menghampiri Ayu. Di tangannya ada sebuah buket bunga besar. Buket bunga matahari. Selamat, Bu Direktur. Aditya tersenyum tipis. Atau, Mbak Ayu? Terima kasih, Mas Adit. Ayu menerima buket itu. Ini semua berkat Mas Adit, angin musim semi yang hangat berhembus di antara mereka. Selama 1 tahun terakhir, Aditya telah menjadi sumber kekuatan yang diam-diam mendampingi Ayu. Ia bukan lagi sekadar kuasa hukum. Ia telah menjadi mitra dan sahabat yang bisa diandalkan oleh Ayu. Beberapa hari kemudian, Ayu mengunjungi ruang besuk di lembaga pemasyarakatan. Ada urusan terakhir yang harus ia selesaikan. Dari balik kaca akrilik transparan, Bagus berjalan keluar. Baru 1 tahun berlalu, tapi ia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih dan bahunya membungkuk. Begitu melihat Ayu, mata Bagus bergetar. Ayu, ia memegang gagang telepon. Kamu datang. Aku sudah sangat menunggumu. Bagus mulai memohon. Aku benar-benar salah. Aku merenungi kesalahanku setiap hari di sini. Kalau aku keluar, kita mulai lagi dari awal. Ya, aku janji akan menjadi suami yang baik. Kali ini sungguhan. Ayu mengangkat gagang telepon dan menatap Bagus lekat-lekat. Dulu, ia pernah mengorbankan segalanya untuk pria ini. Tapi sekarang yang ia lihat hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan dan pengecut. Tidak ada lagi amarah atau kebencian dalam diri Ayu. Hanya ada ketidakpedulian. Bagus, ujar Ayu dengan tenang. Jangan salah paham. Aku datang bukan untuk memulai kembali. Lalu, aku datang untuk memastikan. Memastikan betapa hancurnya dirimu. Ayu berhenti sejenak. Dan untuk menghapusmu sepenuhnya dari ingatanku. Ayu, membusuklah kau di sana. Hiduplah sambil menebus dosamu seumur hidup. Itulah kebaikan terakhir yang kuberikan padamu. Ayu meletakkan gagang telepon dan berkata, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ayu bangkit dari kursinya. Bagus menggedor dinding kaca sambil menangis. Duk, duk, duk. Ayu, jangan pergi. Keluarkan aku dari sini, Ayu. Jeritannya seolah terdengar. Tapi Ayu tidak menoleh ke belakang sedikit pun saat meninggalkan ruang besuk. Langkahnya terasa ringan seperti bulu. Kembali ke rumah sakit, Ayu berjalan-jalan di taman. Seorang nenek di kursi roda, seorang anak yang mendorong tiang infus, para pasien yang beristirahat di bangku taman, semuanya sedang disembuhkan di ruang yang diciptakan oleh Ayu. Aditya datang dan menyampirkan kardigan di bahu Ayu. Tidak dingin? Tidak. Ayu menggelengkan kepalanya. Hangat. Mataharinya, anginnya. Ayu tersenyum cerah pada Aditya. Senyum paling tulus dan indah yang belum pernah ia tunjukkan selama 7 tahun. Saat senja, Ayu berdiri di atas sebuah jembatan di atas sungai. Ia mengeluarkan ponsel lipat jadul dari sakunya. Peninggalan masa lalu yang berisi pesan-pesan kasar dari ibu mertuanya dan suara penuh kepalsuan dari Bagus. Tanpa ragu, Ayu melempar ponsel itu ke sungai. Biur. Dengan sedikit percikan air, ponsel itu tenggelam ke dasar sungai yang dalam. Kepedihan, penghinaan, dan kesedihan masa lalu ikut terkubur bersamanya. Ayu menarik napas dalam-dalam, merasakan angin sungai. Balas dendam telah berakhir. Sekarang, ia akan menjalani hidupnya yang sesungguhnya. Bukan sebagai istri atau menantu siapapun, tetapi sebagai Ayu Lestari yang utuh. Ayu berbalik dan berjalan dengan mantap. Di belakangnya, matahari terbenam memancarkan cahaya yang gemilang. Aditya berjalan menyamai langkahnya. Bayangan mereka berdua memanjang dan menyatu. Jalan yang ia tempuh tidak akan pernah gelap lagi. Hadirin sekalian, ada yang berkata bahwa uang adalah balas dendam terbaik. Namun, balas dendam sejati yang ditunjukkan oleh Ayu bukanlah menjadi monster seperti orang-orang yang telah menyakitinya. Melainkan menjadi jauh lebih bahagia dari mereka. Kehormatan tertinggi datang dari hati yang kuat untuk melindungi diri sendiri. Saat menulis kisah ini,
Beberapa kali harus meletakkan pena karena merasa iba pada Ayu yang gemetar di tengah hujan. Namun, saat melihatnya tersenyum lebar di akhir cerita, beban di hati saya seolah ikut terangkat. Semoga kehidupan Anda semua dipenuhi oleh sinar matahari yang hangat seperti Ayu. Saya berdoa untuk itu. Jika kisah pembalasan Ayu yang memuaskan ini berkenan di hati Anda, mohon tekan tombol subscribe dan like. Saya akan kembali dengan kisah lain yang menghangatkan hati. Sampai jumpa.